gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mengatakan Allah adalah adil, itu artinya segala hal yang dilakukannya benar dan adil. Keadilan Allah erat hubungannya dengan kutukannya. Kutukan adalah kebencian Allah yang kudus pada dosa, kebencian kekal pada segala hal yang tidak benar. Kematian Kristus adalah ketidakadilan yang paling hebat yang pernah terjadi. Namun, dalam pengertian yang lebih dalam, kematian Kristus adalah keadilan yang paling murni dari semua. Melalui penyalipan yang tak adil, Allah sebenarnya menyelesaikan keadilannya. Sekarang, melalui Yesus Kristus, keadilan Allah menjadi penghiburan besar bagi orang Kristen. Hal ini menjamin pengampunan dosa kita. Allah mengampuni kita berlandaskan keadilannya. Dosa kita telah ditebus. Keadilan Allah juga menjadi penjamin bagi kebenaran kita. Ketika kita diperlakukan dengan tidak benar, peganglah janji Allah ini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Akhirnya, keadilan Allah menjamin penghancuran si jahat. Inilah sebuah dunia yang sangat jahat, yang tak bersalah dibunuh, yang benar diperlakukan dengan kejam, dan pada akhirnya nanti ia akan menghukum yang melakukan kejahatan dan membuat yang jahat membayar kejahatannya. Mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada saatnya nanti, Allah akan menegakkan keadilan dengan sempurna. Apa yang membingungkan mengenai keadilan Allah? Mungkin yang paling utama adalah mengapa lamban sekali datangnya. Nabi Yeremia mengeluh demikian. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Ini juga yang sering dikeluhkan oleh pemazmur yang melihat orang yang tidak bersalah menjadi korban dan orang yang tidak bertuhan tidak mengalami kesusahan, tetapi justru bertambah makmur dan aman. Jikalau Allah itu adil, mengapa Ia tidak melakukan sesuatu untuk menghukum? Allah menunda keadilannya untuk beberapa alasan. Cara Allah menghakimi kadang secara diam-diam, tetapi Allah tidak pernah tidak adil. Kadang Ia memiliki maksud lain untuk diselesaikan. Kadang Ia menunggu orang berdosa untuk bertobat. Waktu lain Ia menyimpan kutuk bagi hari penghakiman. Tetapi tetaplah yakin, Allah akhirnya akan melakukan apapun yang adil. Walaupun lamban kelihatannya, Allah itu adil dan tak pernah terlambat. Karakter Allah merupakan jaminan bahwa semua hal yang salah akan diluruskan suatu hari nanti. Ini yang ditegaskan oleh kitab suci. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Keadilannya akan ditegakkan tepat pada waktunya. Biar kebenaran tentang keadilan Allah akan menghibur hati kita kala menyaksikan banyak ketidakadilan yang terjadi dalam dunia ini. Menolong kita untuk berespons dengan benar
kala mengalami ketidakadilan, serta memiliki sikap hati yang tepat ketika melihat keberuntungan hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan berlaku jahat dalam hidupnya. Tuhan memberkati.